I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo, nah hari ini kita akan beribadah lagi di IPA, pelayanan hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami untuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dong bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik, hari ini adik-adik ya kakak lain yang baru lagi kan. Minggu kemarin Kak udah kenalin Kak Angel. Lalu minggu kemarin Kak Eri udah kenalin siapa? Kak Cindy. Nah hari ini Kak Ria ditemenin lagi nih sama kakak lain yang baru. Kita mau kenalan. Ya nanti kakak akan memperkenalkan diri. Oke, silakan perkenalkan diri. Hai adik-adik, nama aku Eklesia, bisa dipanggil Kak Ekle. Kegiatan sehari-harinya apa Kak Ekle? Masih sekolah ya, masih belajar. Masih belajar. Nah, tuh adik-adik, Kak Ekle bergabung di PKPA menjadi kakak PA. Jadi kalau besok ketemu sama Kak Ekle di Udah mall kenal atau di ya. pasar ya, jadi udah kenal ya. Tinggal dipanggil, halo Kak Ekle gitu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah kenalan sama kakak lain yang baru. Sekarang adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Kuda Kidaki pakai gerakan ya, adik-adik ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan berkati ibadah kami ini, kiranya saat ini Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik boleh bangkit diri lagi, kita akan membacakan Mazmur. Kita ambil Alkitab kita buka Mazmur 27. Ya adik-adik, Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 6. Kali ulangin ya adik-adik ya. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 6. Nah Kak Ekli akan membacakannya buat kita semua. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, adik-adik untuk meresponi Mazmur kita akan menyanyi lagu baca kitab suci doa tiap hari. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita persiapkan dulu Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kalau sudah dapat adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin mau mendengar firman-Mu, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa menyimak dan bisa mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Aku ulangi lagi ya, dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kakak baca semuanya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri kepada dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di
ruang kuil Tiranus. Hal ini melakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh-roh jahat. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya semua? Sehat kan adik-adik? Kakak berharap di sini sehat semua untuk mengikuti ibadah impa pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, maka perkenalkan diri lagi lah. Nama kakak adalah Kak Aten. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ketemu kakak siapapun yang di sekolah minggu, Kak Aten, Kak Ria, Kak Ari, Kak Tepi, adik-adik jangan sungkan menegur atau sapa. Kan kakak sekolah minggu punya nama, yang manggil Kak Ono, Kak ini. Nah, adik-adik panggil dengan nama Kak Aten, Kak Ria, dan Kak Eri gitu. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih, siapa yang di sini sudah dibaptis? Ayo tunjuk tangan, siapa? Nah, kalau sudah dibaptis adik-adik, berarti bagus adik-adik. Kalau belum, adik-adik tanya ke papa dan mama, kenapa belum dibaptis? Mungkin adik-adik mau dibarengin mungkin sama adanya, atau dibarengin baptisnya. Nah, adik-adik, maka kita sudah dibaptis itu pertanda kita sudah dimateraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, baptisan yang kita terima adik-adik itu cukup hanya satu, tidak dapat boleh diulang adik-adik. Ibaratkan kita mempunyai satu kertas, dan kertas itu diisikan satu materai, itu sudah cukup, itu sudah sah adik-adik. Nah, adik-adik, dengan adanya kita sudah dibaptis, kita semua, kakak, adik-adik, mama, papa, kita telah menerima kuasa Roh Kudus yang mencurahkan di dalam diri kita yang telah dimateraikan. Dengan itu kita sudah sah menjadi hak waris kerajaan surga. Nah, adik-adik, apa sih itu Roh Kudus? Ayo, apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu ya adik-adik? Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Itu berasal dari Tuhan sendiri adik-adik. Berasal dari Tuhan sendiri yang diam diri di dalam diri kita, yang diam di diri kita sebagai setiap orang percaya. Nah, jadi aku mau bertanya lagi nih. Nah, ada hari raya, turunnya hari raya Roh Kudus. Ada yang tahu nggak adik-adik itu turunnya hari raya Roh Kudus itu? Ada yang tahu ya? Dicatat ya adik-adik. Hari turun hari raya Roh Kudus itu setelah kebangkitan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, catat ya adik-adik, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gimana sih cara Roh Kudus menuntun dalam diri kita? Gimana ya? Misalnya contoh kayak adik-adik mau ujian, mau bertanding kah, mau apa, bertanding bola kah, matematika, dalam pelajaran, adik-adik meminta kuasa Roh Kudus, meminta kepada Tuhan, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus supaya apa? Dimampukan, supaya tidak digrogi lagi, supaya berani untuk secara tampil dalam orang banyak banget. Nah, Roh Kudus itu kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa
tidak terwujud, tidak bisa melihat, tetapi kita bisa merasakan. Roh Kudus itu memberikan kemampuan bagi setiap orang yang percaya. Seperti kakak sebelumnya itu, sebelum menjadi kakak sekolah minggu, kakak masih belum mau, masih grogi lah, yang kayak gini, masih grogi. Nah, kakak mau berdoa kepada Tuhan, mohon bimbing Roh Kudus. Supaya apa? Supaya diberi kemampuan, supaya berani tampil di sini. Nah, adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, kakak ada yang lupa nih. Kakak ada tugas. Tugasnya menggambar. Nanti kakak akan tampilin nih. Jangan lupa ya dikerjakan buat minggu depan. Nah, adik-adik, kita akan mau menyanyikan Roh Kudus Tetap Teguh. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Pimpin kami, apa yang kami dengar bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa bangsa negara kami, terkhususnya bangsa Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden, berkati juga menteri-menteri yang ada dari hingga teratas dan hingga sampai terendah. Tuhan Yesus, berkati juga keamanan NKRI ini, Polri, TNI yang menjaga kesatuan Republik Indonesia ini, Tuhan Yesus. Dan Yesus, berarti juga gereja-gereja di seluruh dunia, terkhususnya gereja GPIB dulu, berarti juga Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Edi Rade, Rudolf Rade, dan berarti juga dan keluarga, berarti juga Ibu Mandaki dan keluarga, berarti juga majelis-majelis yang ada di GPIB Tugu, berarti juga karyawan-karyawan yang ada di kantor GPIB Tugu ini, berarti juga bahkan yang ada dari GP, PKU, PKB, PT, terkhususnya PKPA, berarti juga program-program yang ada di PKPA ini bisa terlaksana dengan baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berarti juga yang belum mengikuti ibadah IPA ini mungkin ada beralangan sakit, berikanlah kesembuhan adik-adik yang kurang enak badan, kurang jamah, penyakitnya, supaya bisa mengikuti PA gitu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Kak Aten, ya. Untuk itu kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik, persembahannya boleh diberikan kepada mama papa untuk dibawa ke gereja. Oke. Nah, kita akan menyanyikan lagu persembahan, yaitu apakah itu? Aku bawa dan berikan.
kasih atas berkat yang telah Kau berikan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini agar dapat berguna bagi masyarakat di sekeliling kami. Amin. Nah, adik-adik nggak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kita boleh panggil Kak Aten untuk bergabung bersama kita. Nah, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 265 yaitu Yesus Berpesan. Mari satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah infak pada pagi hari ini. Tuhan, apa yang kami dengar bisa kita resap dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.